Ya, izin memulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Dr. Ujang Jamaluddin MSI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Ilmu Sosial dan teman-temanku yang saya sayangi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Alia Oktaviani yang akan menjadi moderator pada pagi hari ini dalam presentasi kelompok 11 mengenai penelitian deskriptif yang juga beranggotakan Juliantina dan Neng. Langsung saja, pada materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Next slide, Mbak Pi. Ya. Mengenai materi yang pertama yaitu pengertian penelitian deskriptif. Apa sih yang dimaksud dengan penelitian deskriptif itu? Dalam slide dijelaskan bahwa penelitian deskriptif merupakan model penelitian yang dilakukan dengan cara membuat deskripsi secara sistematis mengenai suatu fenomena sosial, dan jenis penelitian ini digunakan untuk mencari unsur-unsur, sifat-sifat, atau ciri-ciri suatu fenomena. Dalam penelitian deskriptif ini sendiri berkenaan kepada pendeskripsian mengenai fenomena sosial yang ada dan berkenaan kepada pemecahan masalah, yang sifat pemecahan masalahnya itu sendiri adalah bersifat praktis. Lalu dalam pendeskripsiannya itu sendiri objek dan subjeknya bersifat objektif. Slide selanjutnya. Next slide, Mbak Pi. Oke. Yang kedua, ada mengenai tujuan penelitian deskriptif. Tujuan penelitian yang pertama yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain di dalam masyarakat itu sendiri. Jadi dalam hal ini berkenaan kepada mencari tahu ada atau tidaknya hipotesis yang diketahui di dalam penelitian deskriptif ini. Lalu yang kedua, ada pengumpulan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu gejala yang ada pada saat penelitian dilakukan. Namun, tidak bertujuan untuk mencari tahu suatu hipotesis tersebut. Lalu yang ketiga, ada untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Namun dalam hal ini tidak menarik suatu hubungan mengenai variabel satu dengan variabel yang lainnya dan juga tidak menggeneralisasi variabel satu dengan variabel yang lainnya. Next slide. Lalu yang ketiga, ada masalah dan rumusan masalah penelitian tipe deskriptif. Masalah deskriptif merupakan masalah yang diteliti dalam penelitian tipe deskriptif. Penelitian tipe deskriptif ini meliputi pengumpulan data agar dapat menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir, baik karakteristik ataupun frekuensi dari subjek yang dipelajari. Jadi dalam hal ini berkenaan kepada eh, pengenaan status terakhirnya dari penelitian deskriptif tersebut. Dan dalam hal ini ada dua jenis permasalahan, yaitu permasalahan karakteristik dan juga permasalahan frekuensi. Permasalahan karakteristik saya contohkan misalnya bagaimana ciri anak milenial sekarang yang telah menggunakan teknologi. Lalu yang kedua, permasalahan frekuensi saya contohkan adalah seberapa banyak penggunaan teknologi yang dilakukan oleh milenial di Kota Serang sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Neng. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang hipotesis deskriptif. Nah, hipotesis deskriptif adalah hipotesis yang menyatakan karakteristik objek yang menjadi rumusan atau rumusan suatu penelitian menurut variabel tertentu. Nah, jadi hipotesis deskriptif ini merupakan proposisi yang secara tipikal menyatakan keberadaan atau eksistensi ukuran, besar, bentuk, atau distribusi dari suatu variabel. Nah, dalam penelitian ini, dengan tipe deskriptif ini dapat menggunakan dan menguji hipotesis. Nah, misal setelah pengumpulan data hasil survei, peneliti mulai melakukan tahap analisis data. Nah, langkah pertama mendeskripsikan temuan dengan statistik deskriptif. Nah, statistik deskriptif ini dipergunakan untuk mengorganisir dan meringkas data numerik yang diperoleh dari hasil pengumpulan data dalam bentuk tabulasi data, presentase yang diwujudkan dalam grafik atau gambar, serta perhitungan-perhitungan deskriptif sehingga dapat dijabarkan ciri-ciri dari data tersebut. Nah, statistik deskriptif ini dapat membantu peneliti untuk mendeskripsikan temuan-temuannya. Next slide, Vivi. Nah, selanjutnya ada tabel distribusi frekuensi, frekuensi relatif, dan frekuensi kumulatif. Nah, yang pertama, tabel distribusi frekuensi adalah sebuah susunan data yang disajikan dalam bentuk tabel, nah, serta pengklasifikasiannya adalah menurut kelas atau kategori tertentu. Nah, yang kedua, tabel distribusi frekuensi relatif. Nah, dalam hal ini, bentuk penyajiannya adalah sebuah presentase. Nah, jadi pembaca dapat melihat laporan penelitian untuk mengetahui seberapa jauh sumbangan tiap bagian yang masih bersinggungan dalam lingkup tersebut. Nah, tetapi jika hanya mengetahui sebuah frekuensi saja, maka yang didapat dalam informasi tersebut belum secara menyeluruh, serta dalam hal ini frekuensi relatif tersebut pernyataannya adalah dalam bentuk angka atau presentase, jadi besarnya frekuensi relatif tiap kelas merupakan frekuensi absolut dari tiap kelas bagi seluruh frekuensi dikali 100%. Nah, yang ketiga, tabel frekuensi kumulatif. Nah, di mana yang di dalam hal ini penyusunan kelasnya merujuk pada frekuensi kumulatif dengan cara menjumlahkan banyaknya frekuensi tiap-tiap kelas. Nah, dalam hal ini ada distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Nah, jadi frekuensi dari keduanya dijumlahkan. Jika kurang dari, melihat pada kelas sebelumnya. Lalu jika lebih dari, maka melihat pada kelas sesudahnya. Next slide, Vivi. Nah, selanjutnya penggunaan tipe penelitian deskriptif. Nah, tipe penelitian deskriptif ini berhubungan kepada gejala sosial. Nah, jadi dalam hal ini hubungannya adalah dengan informasi atau pengetahuan mengenai gejala sosial yang akan diteliti. Nah, dari sebuah hasil studi eksplorasi, hasil penelitian ataupun survei literatur dapat memperoleh suatu pengetahuan, dan pengetahuan itulah yang akan dirinci secara jelas atau dideskripsikan mengenai hal yang berkaitan dengan pengetahuan tersebut, dari tentang apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Oleh karena itu, hubungannya adalah pada frekuensi. Nah, jumlah dan karakteristik dari suatu gejala yang sedang diteliti. Nah, jadi dalam hal ini, pekerjaan menganalisis data dalam suatu penelitian merupakan pekerjaan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorikannya. Nah, lalu dalam tahap penulisan laporan penelitian ini adalah melewati dua tahap, yaitu pengumpulan data baik primer dan sekunder. Dan tahap kedua adalah penulisan draft, revisi, dan editing. Nah, dalam proses editing itu sendiri dilakukan untuk menghindari kesalahan baik dalam hal substansi maupun kalimat yang dilakukan secara berulang kali. Nah, jadi tentu saja di dalam penggunaan tipe penelitian deskriptif ini, khususnya dalam bidang pendidikan itu sendiri, mempunyai fungsi dalam memecahkan praktis sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan kepada penggambaran mengenai sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Neng atas pemaparan materinya. Pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Juliantina. Kepada Juliantina, waktu dan tempat dipersilakan.
Iya, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izin melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Yang selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah pelaksanaan dalam penelitian deskriptif. Yang pertama yaitu perumusan masalah. Nah, dalam hal perumusan masalah ini, itu kaitannya dengan sebuah variabel yang akan diteliti, yang dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya, lalu dijabarkan menjadi pertanyaan-pertanyaan untuk sebuah penelitian yang akan berhubungan kepada sebuah hipotesis penelitian. Yang kedua yaitu penentuan data yang diperlukan. Nah, dalam hal penentuan data yang diperlukan ini berkaitan dengan data kuantitatif atau data kualitatif yang akan digunakan dalam sebuah penelitian ini. Yang ketiga yaitu penentuan proses pengumpulan data. Nah, dalam hal ini itu kaitannya adalah kepada alat pengumpul data atau sebuah instrumen penelitian. Bisa digunakan dengan tes, wawancara, observasi, angket, atau sosiometri, serta dapat juga mempergunakan sumber data atau sampel dalam sebuah penelitian tersebut. Nah, yang keempat yaitu penentuan prosedur pengolahan data. Dalam penentuan prosedur pengolahan data ini, data tersebut disusun terlebih dahulu, kemudian dijelaskan yang kemudian juga dianalisa. Selanjutnya yaitu pengolahan data. Dalam hal pengolahan data ini, kembali lagi kepada jenis data yang akan dikumpulkan, data kuantitatif atau data kualitatif. Prosedur yang dilakukannya itu antara lain yaitu pemeriksaan data, pengklasifikasian data, tabulasi data, menghitung frekuensi data, visualisasikan data, lalu menafsirkan data yang akan dikaitkan kepada pertanyaan penelitian yang sebelumnya yang telah disusun itu. Yang keenam yaitu membuat kesimpulan. Nah, pada poin membuat kesimpulan ini, pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah disusun berkaitan dengan sebuah hipotesis penelitian. Jadi, dalam penelitian ini akan membentuk suatu kesimpulan yang berisikan keseluruhan permasalahan penelitian. Next slide. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis penelitian deskriptif. Terdapat beberapa jenis dari penelitian deskriptif ini. Yang pertama yaitu survei pendidikan, di mana dalam jenis penelitian survei pendidikan ini kaitannya adalah kepada pertanyaan-pertanyaan mengenai apa, bagaimana, dan juga berapa. Jadi tidak bersinggungan kepada pertanyaan mengapa, yang dalam hal ini tujuannya yaitu mendapat sebuah penggambaran mengenai suatu kondisi dan penyelenggaraan pendidikan yang memang benar terjadi adanya atau sesuai dengan kenyataan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pengembangan ilmu pendidikan bukan termasuk di dalamnya, melainkan mengenai perumusan kebijakan pendidikan itu sendiri. Penjabarannya pun mengenai pertanyaan-pertanyaan penelitian yang lebih meneliti kepada variabel lepas serta sekelompok subjek atau objek penelitian dalam jumlah yang besar atau sensus. Data ini relatif terbatas dan biasanya menggunakan teknik angket dalam instrumen penelitiannya. Selanjutnya yaitu slide-nya hilang. Sebentar teman-teman. Selanjutnya yaitu studi kasus. Nah, dalam jenis penelitian ini lebih kepada kasus mengenai seseorang atau sekelompok individu yang ditelaah secara intensif, yang analisanya ini dalam hal secara rinci. Jadi melihat dari berbagai aspek yang ada tentunya berhubungan dengan kasus tersebut, dan penekanannya adalah kepada mengapa, bagaimana, serta pengaruhnya apa. Jadi tidak berhubungan dengan pengujian hipotesis, melainkan kepada menghasilkan sebuah hipotesis. Selanjutnya yaitu studi perkembangan. Nah, dalam hal penelitian ini lebih kepada karakteristik individu yang ditelaah. Contohnya, dari perkembangan kognitif, emosi, sosial, bahasa, dan kepribadian individu. Serta juga terdapat dua teknik yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, studi longitudinal, dan yang kedua, studi cross-seksional. Dalam teknik studi longitudinal ini
kurun waktunya itu relatif lebih lama karena menggunakan metode jangka panjang. Sedangkan pada teknik studi cross-seksional ini jangka waktunya relatif pendek karena individu yang dipelajari ini berbeda taraf umurnya dalam waktu yang sama. Karena subjek yang digunakan berbeda, maka kesimpulan yang akan ditarik juga tidak memerlukan waktu yang lama. Selanjutnya yaitu studi tindak lanjut. Dalam jenis penelitian ini, arahnya itu lebih kepada tindak lanjut dari sebuah penelitian sebelumnya yang telah dilakukan sebagai umpan balik. Jadi yang dipelajarinya adalah mengenai perkembangan dan perubahan setelah diberi perlakuan, tentunya dengan kurun waktu tertentu. Selanjutnya yaitu studi kecenderungan. Dalam jenis penelitian ini merujuk kepada dugaan yang akan terjadi di masa depan, dikaitkan dengan gejala yang ada pada saat ini ataupun masa yang telah berlalu atau masa lampau, dan juga bersifat prediktif. Penelitian ini juga memadukan metode sejarah, dokumenter, serta survei, dan juga cenderung menggunakan pendekatan longitudinal. Pengolahannya pun dapat menggunakan analisis regresi atau standar error estimasi, jadi berhubungan dengan koefisien yang diperoleh karena menggunakan teknik korelasi. Selanjutnya yaitu jenis penelitian studi korelasional, di mana dalam penelitian ini berhubungan kepada dua variabel atau lebih yang akan dipelajari dan dijabarkan dalam indeks atau koefisien korelasi. Dan juga dalam penelitian ini harus ada sebuah hipotesis yang akan diuji dengan rujukan teori yang telah ada. Next slide. Next. Next. Next slide. Ya. Selanjutnya yaitu tentunya dalam sebuah metode penelitian itu terdapat adanya kelebihan dan juga keterbatasan dari metode ini. Berikut merupakan kelebihan dan juga keterbatasan dari metode deskriptif. Yang pertama itu tidak menuntut adanya manipulasi variabel. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam peramalan situasi yang akan datang, tentunya pada studi tertentu. Yang ketiga yaitu ketajaman berpikir dituntut untuk menjelaskan sebuah fenomena yang ada. Selanjutnya, hasil penelitian yang didapat pada umumnya hanya berlaku pada saat itu saja atau saat ini saja, dan belum tentu juga dapat berlaku pada masa yang akan datang. Nah, yang selanjutnya memerlukan waktu yang relatif atau cenderung lama dan juga tentunya akan membebankan kepada biaya, tenaga, dan juga jenis dari studi tertentu. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pemaparannya, Yuliantina. Selanjutnya kita akan bergeser kepada sesi tanya jawab. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi mengenai presentasi pada hari ini, dipersilahkan. Silahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya.
Silakan teman-teman yang ingin bertanya atau sudah paham semua nih mengenai materi penelitian deskriptif. Alia izin bertanya. Alia. Ada suaranya. Cek, cek. Ada suaranya gak? Ada apa dia? Tes, tes. Iya, ada Pak Dia. Ya, maaf ya tadi terkendala sinyal. Izin bertanya kepada kelompok 11 yang membahas mengenai penelitian deskriptif. Yang ingin saya tanyakan dari beberapa jurnal, terus penelitian skripsi, dan beberapa lainnya, biasanya kan di metode penelitian itu mencantumkan bahwasannya dia menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Nah, maksudnya itu, apakah yang dimaksud dengan pendekatan deskriptif dalam metode penelitian kualitatif itu sama halnya dengan
penelitian deskriptif yang dijelaskan oleh kelompok 11 ini atau bagaimana gitu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dia atas pertanyaannya. Mungkin beri kami waktu dulu untuk menjawab pertanyaan dari Pak Dia. Mungkin dari yang lain ada lagi yang ingin bertanya mengenai penelitian deskriptif ini.
Ya maaf teman-teman tadi gangguan sinyal. Intinya pertanyaan daripada ini penjelasannya adalah penelitian deskriptif ini merupakan jenis dari penelitian tersebut, sedangkan kualitatif ini merupakan jenis data dalam penelitian seperti itu. Ngerti nggak Pak dia? Apakah Bisa diulangi Alia, soalnya di sini suaranya terputus. ya? Jadi kalau misalnya yang ditanyakan adalah sama nggak sih penelitian deskriptif dengan kualitatif itu, gitu kan? Nah, kalau sama atau tidaknya itu dua hal yang berbeda. Jadi penelitian deskriptif merupakan jenisnya, sedangkan kualitatif itu merupakan jenis datanya. Jadi penelitian deskriptif merupakan jenis penelitiannya, sedangkan kualitatif merupakan jenis datanya gitu Pak Dia. Oh iya Alia, jadi berbeda dari jenis penelitian dan jenis data ya. Iya, seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi jawaban dari saya mengenai pertanyaan dari Pak Dia. Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan teman-teman atau kita cukupkan presentasi pada hari ini. Mungkin dicukupkan saja ya karena tidak ada lagi. Ya, mungkin itu saja yang dapat kelompok 11 sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.